rabbil alamin. Sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu ta'alluma wa ta'liman ifadata wal istifada wa tadhakkur wa tadhkir. Wa nafa'a wal intifa' wa tamassuk ala kitabillah wa sunnati rasulih. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسرار الدارين آمين. Akan kita lanjutkan membaca kitab Khuluquna yang dikarang oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Pada pembahasan sebelumnya sudah kita bahas kapan beliau mengarang kitab ini. Kapan? Awal nikah. Waktu pertama kali menikah dan sebelum beliau mendirikan Darul Mustafa. Jadi ini kitab yang pertama kali dikarang oleh Habib Umar. Sekitar tahun 1403 Hijriah. Sekarang 1444, berarti sudah berapa tahun? 41. Sekitar 41 tahun, 40 tahunan itu. Sampai sekarang masih manfaat. Kita akan melanjutkan muqaddimah dari kitab ini yang sebelumnya sudah kita baca. Beliau Habib Umar mengutip satu bait, satu syair dari Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Da'ana ila haqqin bihaqqi munazzali. Rasulullah itu mengajak kepada kita, mengajak kemana? Mengajak kepada kebenaran. Bihaqqi munazzali, dengan kebenaran Al-Quran yang diturunkan oleh Allah. Alaihi minar rahman, dari Allah Ar-Rahman. Afdhalu da'wati, sebaik-baik seruan itu adalah seruan Al-Quran. Cuma kadang kita tidak percaya terhadap seruan Al-Quran. Misalkan Al-Quran melarang fala'natullahi alal zalimin, laknat Allah akan ditujukan kepada orang-orang yang zalim. Kadang kita tidak percaya begitu. Kadang kita lebih percaya kepada berita-berita yang ada di medsos, di media sosial. Padahal Al-Quran itu adalah afdhalu da'watin, sebaik-baik seruan itu adalah seruan Al-Quran. Apalagi di dalam bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Maka sudah semestinya kita itu paling tidak bisa menghatamkan Al-Quran. Masa iya di bulan Ramadan tidak bisa hatam Al-Quran? Di luar bulan Ramadan tidak pernah baca. Terus kapan kita mau dekat dengan Al-Quran? Padahal kitab kita ya kitab Al-Quran. Bacaan wajib kita ya bacaan Al-Quran. Tapi kita lebih sering membaca bacaan-bacaan yang lain yang tidak penting. Ada punya target hatam? Ada, Ustaz. Harus ada. 1 minggu hatam. Berarti perharinya berapa? 5. 3 hari 15 juz. Oh iya bisa. Tapi perempuan kan bisa jadi berhalangan. Bagus itu. Minimal lah, paling minimal itu 1 bulan itu hatam 1 kali gitu. Kalau yang pengen gampang 1 bulan 1 kali itu setiap selesai sholat fardu baca 2 lembar. Karena Al-Quran itu kalau yang Quran model Quran pojok itu 10 lembar. Per juznya itu 10 lembar. Berarti kalau 10 lembar dibagi 1 hari per selesai sholat fardu 2 lembar. 2 lembar itu segini 2 lembar. Itu sudah sangat ringan sekali itu. 1 bulan bisa hatam asal dipaksa. Kita ini ya pokoknya baca Al-Quran lah. Jangan sampai di bulan Ramadan tidak membaca Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Kita ini sudah lama jauh dari Al-Quran. Al-Quran itu tidak jauh
dengan kita. Al-Quran ada di atas meja, ada di atas lemari, ada di atas rak, ada di saku, kadang ada di HP. Tapi kenyataannya kita tidak baca. Berarti kadang kedekatan raga itu tidak berarti apa-apa ketika tidak ada kedekatan hati. HP, coba kalau kita mau keluar, bepergian kemana, sudah kadang berangkat, ternyata HP-nya ketinggalan di rumah. Saya yakin itu balik pulang. Karena hatinya sudah bergantung kepada HP. Coba coba orang pergian tidak bawa Quran, ya biasa-biasa saja, karena ada di HP ya. HP-nya yang dibawa, Qurannya tidak dibaca. Begitu. Ajabna qabilna mud'inin ila amrihi. Kita harus menjawab seruan Al-Quran itu. Kami menjawab, kami menerima dengan tunduk terhadap perintah-perintah Allah. Sami'na ata'na. Kami dengar, kami taat. An huda wa basirati. Dari petunjuk dan mata hati yang selalu taat kepada Allah. Itu sudah semestinya begitu, sami'na wa ata'na. Jangan sampai sami'na wa asayna, karena ada di dalam Al-Quran itu. Cuma kadang murid sekarang itu sami'na wa ata'na ketika berada di depan gurunya, tapi ketika di belakang gurunya sami'na wa asayna. Kami mendengar tapi kami bermaksiat, kami itu melanggar perintah-perintah dan petunjuk-petunjuknya. Fa ya Rabbi tsabbitna al-haqqi wal huda. Ya Allah, tetapkanlah kami atas kebenaran dan petunjuk. Ini doanya yang haddad, dikutip oleh Habib Umar. Fa ya Rabbi tsabbitna al-haqqi wal huda. Doanya Haddad yang dikutip oleh Habib Umar, ya Allah, tetapkan kami atas kebenaran dan petunjuk. Wa ya Rabbi iqbidna ala khairi millati. Dan ya Allah, wafatkan kami atas sebaik-baik agama, yaitu agama Islam. Wa sallallahu wa sallim afdhalus salati wa azkat salam ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'du. Kalau dalam ilmu nahwu sharaf, amma ba'du itu adapun setelah itu maksudnya setelah basmalah, hamdalah, sholawat, salam. Itu amma ba'du itu maksudnya begitu. Setelah itu, maksudnya ya harus didahului. Kalau ada orang ceramah tiba-tiba amma ba'du, udah ada Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin, tidak ada, ya kembalinya kemana amma ba'du itu. Jadi amma ba'du itu maksudnya begitu. Setelah basmalah, hamdalah, sholawat dan salam. Apa kata Habib Umar? Kalau yang part 1 kemarin itu sangat penting untuk disimak. Apalagi yang tidak hadir penting untuk disimak. Fa uqaddimu hadhihi safahati mustamilatan ala adimi akhlaqin wa jalil sifat. Kata Habib Umar, aku persembahkan lembaran-lembaran ini yang mencakup atas agungnya akhlak dan agungnya sifat. Hiya akhlaqun wa sifatul mu'mini al-mutahaqqiqi bihaqqaiqil iman. Ini yang akan dijelaskan di sini adalah akhlak dan sifat-sifat seorang mukmin yang sudah semestinya seorang mukmin itu punya akhlak-akhlak ini, karena itu salah satu tanda bukti dia memiliki iman. Idil imanu ma waqara fil qalbi wa saddaqahul amal. Karena yang dinamakan iman itu adalah sesuatu yang menetap di dalam hati dan dibenarkan dengan amal. Iman itu tidak cukup di dalam hati, tapi juga harus ada bukti. Misal ada orang iman percaya bahwa sholat itu wajib, tapi dia tidak sholat, itu tidak dikatakan iman, karena tidak wasaddaqahul amal. Ada orang percaya bahwa puasa itu wajib, tapi dia tidak puasa, itu bukan iman namanya. Ada orang percaya bahwa Allah itu ada, tapi dia tidak menyembah kepada Allah, itu bukan iman namanya. Iman itu adalah ma waqara fil qalbi wa saddaqahul amal, sesuatu yang menetap di dalam hati dan dibenarkan
amal perbuatan. Wa huwa takhalli anir radha'ili wa tahalli bil fadhaili. Iman itu adalah mengosongkan, salah satu aplikasi iman itu adalah mengosongkan diri dari sifat-sifat yang tercela dan menghiasi dengan sifat-sifat yang utama. Itu namanya iman. Makanya salah satu aplikasi iman nanti ketika kita belajar akhlak ini, itu salah satu wasaddaqahul amal. Salah satu cara agar iman kita itu ada buktinya, ada faktanya, ada amalnya. Sehingga kalau cuma sekedar keyakinan itu tidak bisa disebut dengan iman. Wa haitsu kana karimul akhlaqi fi sumuwil manzilah. Sekiranya akhlak yang mulia itu berada di dalam kedudukan yang tinggi, wa 'azamatis sya'ni, dan perkara yang penting, antakuna bi'satu khatami Rasulillah innama ja'at li itmamiha. Maka diutusnya penutup para rasul yaitu Rasulullah itu tujuannya diantaranya adalah innama ja'at li itmamiha, untuk menyempurnakan akhlak. Saking pentingnya akhlak sampai Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak wa ikmaliha wa irsa'i da'imiha, dan memperkuat pondasi-pondasi akhlak. Wa yaqulu fi haqqiha Nabiullah alaihi wa alihi afdhalus salati wassalam. Makanya Rasulullah itu bersabda di dalam sebuah hadis, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hadis-hadis begini nih harus hafal. Istilahnya hadis yang sudah menjadi makanan pokok sehari-hari. Ibarat bumbu dapur itu ya, garam itu ya harus, orang itu harus tahu semua, karena garam itu pasti dibutuhkan dalam setiap masakan apapun, itu pasti dibutuhkan. Ya mungkin dalam menu sebagian masakan tidak perlu garam. Masa ada? Masa apa? Masak kolak tidak perlu garam. Hah? Oh ada ya. Belum pernah pengalaman jadi ibu rumah tangga ya. Masak kayak jelly kan enggak pakai garam, cuma pakai gula. Karena min wajibul mu'min ayyahtamma bihi ihtimaman. Maka karena Rasulullah itu diutus salah satu di antaranya untuk menyempurnakan akhlak, maka sudah menjadi kewajiban seorang mukmin untuk memperhatikan dengan penuh perhatian masalah akhlak. Karena itu tugas Rasulullah diutus di muka bumi ini, salah satunya adalah untuk mengurusi urusan akhlak. Seorang mukmin juga harus perhatian dengan penuh perhatian dalam hal urusan akhlak. Idh la yatahaqqaqu lahu al-ittiba'u li nabiyhi wal intiwa'u tahta rayati mabda'ihi hatta yatimma ittisafuhu wa tahaqququhu bima bu'isa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li itmamihi. Karena orang itu tidak bisa dikatakan mengikuti kepada Nabi, mengikuti kepada Rasulullah ittiba, dan dia tidak dikatakan bernaung di bawah bendera ajaran Rasulullah sehingga dia benar-benar memiliki sifat dan tindakan sesuai dengan apa beliau diutus oleh Rasulullah, oleh Allah untuk di muka bumi ini. Untuk apa? Untuk urusan akhlak. Jadi orang itu tidak bisa dikatakan ngikuti Nabi kalau akhlaknya tidak diurusi. Orang akhlaknya sembarangan, akhlaknya tidak bagus, tapi dia mengaku ittiba kepada Nabi, mengikuti Nabi, cinta kepada Nabi. Tidak bisa, karena Nabi itu diutus oleh Allah di muka bumi ini liutammima makarimal akhlak. Wa innaha la asasu ruqiyina. Sesungguhnya akhlak itu adalah pondasi untuk mengangkat derajat-derajat kita. Wa imadu nahdhatina, dan menjadi tiang untuk kebangkitan kita. Akhlak itu yang menjadikan kita itu mulia. Sebagaimana kemarin sudah saya jelaskan, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Kata Rasulullah, orang yang paling dekat tempat duduknya denganku nanti pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kata Rasulullah, kalau kita ingin dekat dengan Rasulullah, kita harus punya akhlak yang baik, karena orang yang punya akhlak yang baik adalah orang yang paling dekat tempat duduknya dengan Rasulullah.
Dan ada hadis yang lain juga menyebutkan aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Kata Rasulullah, orang yang paling dekat denganku di antara kalian besok pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak sholawatnya kepadaku. Dua hadis ini saya ulang kembali seakan-akan bertentangan. Ini satunya menjelaskan yang paling dekat dengan Rasulullah adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis yang ini menjelaskan bahwa orang yang paling dekat dengan Rasulullah orang yang paling banyak sholawatnya. Maka para ulama itu menyimpulkan, jadi tidak ada namanya antara satu ayat dengan ayat yang lain bertentangan. Tidak ada namanya satu hadis dengan hadis yang lain tidak sama, maksudnya tidak bertentangan, tidak ada begituan. Wong dengan orang yang sama, tidak bisa begitu. Makanya para ulama itu menyimpulkan bahwasanya orang yang nanti paling dekat tempat duduknya dengan Rasulullah adalah orang yang paling baik akhlaknya dan dia banyak sholawatnya. Itu orang yang memiliki porsi yang cukup besar untuk bisa dekat dengan Rasulullah. Wa innamal umamu al-akhlaqu ma baqiyat. Umat-umat itu akan memiliki kebaikan yang sempurna, memiliki kesejahteraan selama akhlaknya masih melekat di dalam dada mereka. Fa'inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Kalau sudah akhlaknya itu tidak ada, maka kebaikan sebuah umat, sebuah bangsa, sebuah rakyat, sebuah kelompok itu tidak ada. Misal ada satu kelompok, ada satu suku, ada satu RT yang awalnya itu terkenal baik, kemudian mereka itu jadi bejat, jadi bajingan, hilang semuanya itu. Namanya hilang dan orangnya sudah tidak dikenal. Karena kebaikan umat satu kelompok itu tergantung kepada akhlaknya mereka. Jama'tu hadil akhlaqal karimata wasyama'ilal azimata. Kata Habib Umar, aku mengumpulkan akhlak-akhlak yang mulia ini dan kepribadian-kepribadian yang agung ini saridan laha litakuna tadhkiratan. Hanya menyebutkan poin-poinnya saja. Tujuannya apa? Litakuna tadhkiratan, untuk menjadi pengingat bima yajibu an nutaliba bihi anfusana, agar kita ini bisa menuntut diri kita sendiri wa najtami'u alaihi, dan berkumpul untuk membahas akhlak-akhlak itu, dan yang paling terpenting wa nata'ahadu alal amali bihi, dan kita berjanji untuk mengamalkannya. Ini harus kita tanamkan di dalam hati kita. Jangan sampai bilang di dalam hatinya, susah ya, berat-berat itu akhlak-akhlak yang disebutkan. Jangan begitu. Yang penting ada niatan yang kuat. Urusan nanti kapan bisa mengamalkan, itu nanti Allah yang ngatur itu. Allah yang dulu dengan Allah yang sekarang itu sama-sama baiknya. Sebagaimana Allah memberikan kebaikan kepada orang terdahulu, Allah juga akan memberikan kepada orang-orang sekarang. Jadi jangan sampai putus asa. Tetap kita punya niatan, semoga saya bisa mengamalkan. Ya sedikit demi sedikit, walaupun kita tidak bisa mengamalkan secara sempurna. Wa kullu khuluqin min hadil akhlaq lahu syarhun yatul. Sebenarnya akhlak-akhlak yang disebutkan di dalam kitab ini hanya sekedar poin-poin yang ringkas ini sebenarnya membutuhkan penjelasan yang cukup panjang lebar. Wa warada fil hasi alaihi ayatun wa hadis karimah. Dan di dalamnya terdapat ayat-ayat dan hadis-hadis yang juga sangat berkaitan dengan akhlak-akhlak nanti yang disebutkan di dalam kitab ini. Innama qasadna hahuna kama qulna adzkirah. Kata Habib Umar, tujuan kami di sini sebagaimana yang sudah disebutkan tadi adalah sebagai pengingat saja. Karena kadang itu kalau orang dikasih catatan yang cukup panjang lebar, dia kebingungan. Kalau kitab ini kan poin-poinnya saja. Kalau istilah bahasa laptop dan komputer itu PowerPoint. Inti-intinya saja, langsung poin-poinnya saja. Tidak perlu dijelaskan panjang lebar. Ini untuk biar kita itu gampang mengingat, gampang mengamalkan, dan bisa ditulis di buku saku agar lebih gampang. Wa asa wa la'alla an tahina fursatun fil mustaqbali lil kalami ala kulli wahidin minha. Dan semoga barangkali nanti ada kesempatan, kata Habib Umar, di waktu yang akan datang untuk membahasnya satu persatu. Artinya lebih detail dan lebih rinci. Itu barangkali ada kesempatan nanti. Tapi beliau tidak menjelaskan pun,
dari banyak orang sudah banyak membahas kitab ini. Kemarin saya lihat di YouTube itu ada Ustadzah Halimah Al-Idrus itu satu video durasi 7 jam membahas kitab ini dari awal sampai akhir. Ya, tapi ini saya bahas sedikit demi sedikit. Dan ini cuma 20 halaman, insyaallah khatam. Wal muslimun al-an ahwaju ma yakununa ba'da tasbiti aqaidihim ila tamassuki bihadil akhlaqil karimah. Orang-orang Islam sekarang itu sangat membutuhkan setelah akidah mereka itu kuat, butuh apa? Butuh untuk berpegang teguh terhadap akhlak-akhlak yang mulia. Jadi akidah itu juga penting, butuh dikuatkan. Tauhid itu juga penting untuk dikuatkan. Tapi tidak cukup itu. Setelah akidahnya kuat, dia memiliki akhlak-akhlak yang baik. Wal qiyami, dan nilai-nilai keluhuran. Wal musulil a'la, dan contoh-contoh yang luhur, contoh-contoh yang agung. Al-tihya min asbabi tasbitil aqidati aidan. Dan akhlak yang baik itu, contoh-contoh yang baik itu, nilai-nilai keluhuran itu juga salah satu penyebab akidah itu menjadi kuat. Jadi di samping kita belajar akidah, keyakinan-keyakinan kita kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada malaikat-malaikat dan yang lain sebagainya, maka dengan kita memiliki akhlak yang baik ini juga salah satu hal yang mendorong kita menjadi orang yang memiliki akidah yang kuat. Orang itu kalau memiliki akhlak yang baik itu bisa dimiliki oleh siapapun. Bukan hanya ini khusus kepada orang-orang yang pernah belajar ilmu agama. Di sini beliau menjelaskan sawaun minhum al-alimu fi ilmi. Akhlak yang baik itu juga perlu dimiliki oleh orang alim di dalam ilmunya. Ya percuma orang alim tapi dia tidak memiliki akhlak, tidak akan diikuti. Nah, banyak kasus-kasus itu. Ada salah satu pengasuh pesantren yang dipenjara gara-gara santriwatinya. Setelah itu sudah tidak akan diikuti. Kenapa? Karena akhlaknya tidak ada. Awis swani'u fi sinaati, atau akhlak mulia itu juga boleh dimiliki oleh karyawan di dalam sebuah pekerjaannya. Coba seandainya karyawan itu akhlaknya tidak bagus, sama bosnya cuek, sama bosnya tidak melakukan pekerjaannya, dia suka bolos, ya sudah tidak dipercaya. Awil hakimu fi hukmi, atau hakim di dalam keputusannya itu juga wajib memiliki akhlak. Wattajiru fi tijarati, orang yang berdagang di dalam dagangannya itu juga memiliki akhlak. Nah, coba seandainya ada orang jualan, misalnya ditawar, terus ditanggapi, sudah kalau tidak mau beli tidak usah nawar-nawar, misalnya begitu. Orang sudah tidak bakal respect kepada orang begituan. Atau kadang ada pedagang itu ketika melayani pembeli itu tidak senyum, tidak apa gitu, cuek. Ya begitu kan bagian dari akhlak. Orang itu tidak akan mendapatkan nilai yang luhur di mata orang lain. Wal amilu fi mihnati, dan orang yang bekerja di dalam profesinya itu juga wajib memiliki akhlak. Wa kullu wahidin minhum ma'a rabbihi wa ikhwanihi wa nafsihi. Setiap dari yang sudah disebutkan itu, baik orang alim, baik pedagang, baik karyawan maupun lainnya, itu pasti tidak lepas dari 3 hubungan ini. Hubungan dengan diri sendiri, hubungan dengan orang lain, dan hubungan dengan Allah. Dan ketiga-tiganya itu butuh namanya akhlak. Bagaimana punya akhlak dengan diri sendiri, bagaimana punya akhlak dengan orang lain, bagaimana punya akhlak dengan Allah. Ini insya Allah akan saya selesaikan sekarang, ini muqaddimahnya, walaupun panjang, biar nanti langsung masuk ke pembahasan. Semoga nutut waktunya. Kalau tidak nutut ya dilanjut besok. Wa katsiran ma usibna bi faqdi hadhil khuluqil karim bitafarruqi wa ta'adi. Seringkali kita ini kehilangan akhlak-akhlak yang mulia sehingga menyebabkan perpisahan dan permusuhan. Seringkali perpisahan dan permusuhan itu disebabkan karena kehilangan akhlak yang mulia. Orang itu berpisah bukan karena dia tidak suka terhadap orang itu,
tapi sifat dia yang dulu sudah hilang dari dalam dirinya. Kan begitu. Banyak sekali permusuhan, kadang awalnya akrab, tapi karena akhlak yang tidak bagus, karena pernah menyinggung-nyinggung perasaan, akhirnya dia ada permusuhan, ada perpisahan. Permusuhan dan perpisahan itu seringkali disebabkan karena hilangnya akhlak di dalam jiwa dan hati kita masing-masing. Wa talama anaina min jarra'il bu'di anhu ahwalan katsiratan. Seringkali orang itu tertimpa kesulitan, kesusahan, malapetaka yang sangat banyak, itu diantaranya disebabkan karena jauhnya dari akhlak-akhlak yang mulia. Makanya kalau pengen hidup enak itu akhlaknya harus bagus. Coba ya kalau orang itu suka nyakiti orang lain itu 1, 2, 3 banyak yang disakiti, tidur itu tidak bakal tenang itu. Banyak mikirnya, jangan-jangan nanti takut ada yang tiba-tiba masuk maksa mau bunuh saya, jangan-jangan nanti ada yang mau nyantet saya, keluar itu juga tidak tenang itu. Tapi orang itu kalau punya akhlak yang baik, kemana-mana saja aman, tidak ada yang mau nyakiti, tidak ada yang mau apa, karena akhlaknya adalah baik. Tapi kalau akhlaknya tidak baik, misalkan pernah membuat ulah di satu daerah, kemudian dia punya acara di situ, harus waspada, takut disakiti sama orang yang ada di situ. Wa anta la tara al-an fil kasratil kasirati minna illa istihanatan bil huquq. Kamu itu tidak melihat sekarang mayoritas orang itu suka meremehkan terhadap hak-hak orang lain, kata Habib Umar. Sekarang itu ya tahun 1403 itu banyak orang yang meremehkan hak-hak orang lain. Wa ta'assub fil ara, dan fanatik terhadap pendapatnya masing-masing. Wa tarafu'un fin nufus, dan menyombongkan diri. Wa fasadun fil muamalah, dan rusak dalam urusan pergaulan. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu contoh-contoh akhlak yang tidak bagus. Bisa kita lihat sendiri, mayoritas begitu. Orang-orang mayoritas begitu akhlaknya, kata Habib Umar. Wa nahnu na'lamu ilmal yaqin, dan kita tahu dengan benar-benar sangat yakin, annahu bi ghairi ijtima'ina wa ta'awunina wa takatufina lan taquma lana qa'imah. Kalau kita tidak berkumpul dan tidak saling menolong dan tidak saling mendukung, maka pilar-pilar kekuatan akhlak itu tidak akan mungkin berdiri. Maka ini perlu untuk dibahas. Agar apa? Agar umat ini tidak tertinggal dalam hal urusan akhlak. Jangan sampai kita berdiam diri, tidak saling menolong, tidak saling mendukung, tidak saling berkumpul untuk membahas akhlak ini dan kemudian diamalkan. Wala yatahaqqaqu lana fi ayyi maidanin intisar, dan itu tidak, pilar-pilar kekuatan itu tidak akan mungkin terwujud di dalam segala sisi, tidak akan menang kalau tidak tanpa saling tolong menolong, tidak tanpa saling dukung mendukung. Itu harus benar-benar terwujud dengan prinsip-prinsip itu. Ma ahrana bitamassuki bihadil qiyam wa basha baina abnaina. Sudah selayaknya kita itu berpegang teguh kepada nilai-nilai luhur ini dan menyebarkan kepada anak-anak kita. Jadi akhlak itu bukan cuma dikonsumsi oleh pribadi masing-masing, tapi juga wajib disebarkan kepada anak-anaknya, keluarganya, dan juga kepada orang lain. Nahnu alladzina tada'at alainal umamu kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Kita itu diserang habis-habisan oleh orang-orang musuh-musuh Islam itu, sebagaimana makanan di atas nampan diserang oleh orang-orang yang mau makan. Kita ini sebenarnya sedang dijajah oleh musuh-musuh Islam. Bukan dijajah secara fisik, tapi dijajah secara akhlak. Coba anak-anak muda sekarang itu rambutnya pirang, pakai tindian, pakai kalung emas. Itu yang ditulis siapa? Musuh-musuh Islam itu. Jadi menjajah secara akal, secara akhlak, secara perilaku. Sehingga bisa jadi walaupun kita sekarang merdeka, di satu sisi yang lain ketika akhlak masih merosot, kita ini benar-benar menjadi tidak merdeka yang seutuhnya. Kita sedang diserang habis-habisan
oleh musuh-musuh Islam. Tapi kita tidak merasa. Dari pakaian saja banyak yang meniru. Ada apa namanya? Celana pensil, celana pensil. Ada celana pulpen, ada celana spidol. Ini yang ditiru ya musuh-musuh Islam itu. Ada orang itu yang pakai jilbab tapi rambutnya panjang ke belakang, jilbabnya cuma mini begitu begini rambutnya. Itu yang ditutupi apanya itu? Macam-macam. Ada baju-baju yang transparan, ada yang memang benar-benar menutup seluruh tubuhnya, tapi karena ketat ya kelihatan lekuk tubuhnya. Itu juga bagian dari penjajahan dari musuh-musuh Islam itu. Itu tidak apa-apa kalau pengen begitu kalau di rumah. Kalau di luar ya jangan. Itu sama seperti berpakaian tapi telanjang. Wa hatat bina tarabbusatil a'da. Dan kita ini sedang dikepung oleh musuh-musuh yang sedang mengintai kita, musuh-musuh Islam itu saat ini. Wa wajahna mukhattatatuhum ar-rahibah. Kita ini sedang dihadapkan rencana mereka yang kejam. Al-masnu'atu bikulli dahain, yang dibuat dengan kelicikan wa kaidin wa khabasin, dan tipu daya serta kejahatan. Kita ini saat ini sedang diintai banyak musuh-musuh Islam. Sehingga hatta laqad sana'al a'da'u minna, sampai musuh-musuh kita itu membentuk karakter di dalam diri kita. Mayyaqulu ini muslimun. Banyak sekali orang yang berkata inni muslimun, aku ini muslim. Tapi thumma huwa yuharibul Islam bi fi'lihi wa sulukihi. Tapi di sisi yang lain dia memerangi Islam dengan perbuatannya, dengan tindak tanduknya. Ditanya, kamu agamanya apa? Islam. Tapi dia mencuri. Kamu agamanya apa? Islam. Tapi dia berzina. Itu namanya mengaku inni muslimun, tapi di sisi yang lain tindak tanduknya, perilakunya memerangi Islam. Kok bisa seperti itu? Karena sudah terpengaruh oleh musuh-musuh Islam yang sedang menjajah lewat akhlak-akhlak kita. Wa yashinnu harban sya'wa ala kulli ma fi shalihul Islam wa izzul muslimin. Dan musuh-musuh Islam itu menyerang dari segala sisi terhadap apa-apa yang di dalamnya terdapat kebaikan Islam dan keagungan orang-orang Islam. Itu sudah ada banyak buktinya itu. Macam-macam. Kadang ada di sebagian daerah itu ada yang tidak boleh untuk memakai hijab. Ada mungkin yang bekerja di salah satu tempat tidak boleh untuk sholat begitu. Ada begitu. Musuh-musuh itu sudah mengintai kita dimanapun dari berbagai lini, terutama di medsos itu. Masya Allah, kadang berjilbab, jilbabnya lebar, kemudian lihat di HP ada aplikasi namanya TikTok, kos tangannya begini-begini. Yang ditiru siapa? Itu hasil dari jajahan musuh-musuh Islam. Tidak perlu begituan. TikTok ya silahkan dipakai untuk hal yang positif, tidak apa-apa, asal hal yang positif, tidak ada masalah. Saya kemarin baru pertama kali nyoba live lewat TikTok hari malam Selasa kemarin. Ya pengen nyoba saja biar tahu caranya bagaimana. Karena selama ini saya tidak tahu caranya live lewat TikTok gitu. Wa man yaqulu inni muslimun, kata Habib Umar itu salah satu akibat jajahan dari musuh-musuh Islam itu ada orang yang mengatakan inni muslimun, aku ini muslim. Wa huwa mulkin li awamirillah wa nawahihi wa ra'adhri, tapi di sisi yang lain dia menentang terhadap perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah tidak dihiraukan. Itu juga bagian dari serangan-serangan yang dilancarkan oleh musuh-musuh Islam. Pernah enggak ngelihat orang ditanya, kamu muslim? Iya. Kamu kok tidak puasa? Ya, itu kan urusan saya masing-masing. Ini kan berarti muslim tapi sudah terpengaruh, terjajah akhlaknya oleh musuh-musuh Islam. Kamu muslim? Iya. Tapi kamu kok pacaran? Ya kenapa? Bukan urusan kamu, bukan haknya kamu. Nah.
Ini namanya terjajah, ini namanya. Dia masih belum merdeka dari akhlak-akhlak yang baik, ini masih belum merdeka. Jadi orang Islam itu Masya Allah diserang habis-habisan itu sudah. Dan serangan yang saya amati sekarang yang paling gencar ya di medsos itu. Nah, coba sekarang ya mau buka puasa sore-sore ngabuburitnya apa? Boncengan laki perempuan. Ditanya, kamu lagi apa? Nunggu buka puasa, ngabuburit, nyari malam. Nyari dosa itu, bukan nyari malam itu. Kamu puasa? Iya puasa. Ini muslimun. Aku ini muslim. Tapi dia menentang terhadap perintah-perintah Allah. Jadi ngabuburit itu boleh. Asal diisi dengan hal yang positif. Cari kayak misalkan sore-sore mana yang ada kajian ya sore-sore ya, datang ke situ. Sore ngabuburit, nongkrong di pinggir alun-alun sambil lihat apa orang berseliweran ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur. Ada yang cantik dipelototi macam-macam gitu. Itu bukan hal yang mencerminkan ini muslimun. Ya kalau tidak bisa secara penuh menjauh ya minimal berproses, bertahap begitu. Lebih baik tidur di rumah daripada begitu. Atau saya sarankan kalau sore itu ada di Masjid Besar Baitur Rahman itu setiap sore ada kajian dari jam 4 sampai jam 5 setiap sore. Itu live streaming di YouTube, namanya Masjid Besar Remas Masjid Baitur Rahman kalau tidak salah nama channel YouTube-nya. Dan di radio juga ada. Setiap pagi juga ada kajian setelah subuh setiap hari di Masjid Besar Baitur Rahman. Tapi itu tidak live. Jadi yang dekat-dekat rumahnya itu bisa kedengeran. Tapi tidak live itu yang pagi. Kalau sore itu live setiap hari dengan pemateri yang berbeda-beda. Di antaranya saya kebagian 2 kali pertemuan karena yang isi itu banyak. Rata-rata yang muda-muda. Nanti akan tahu itu macam-macam orang itu apa warna cara ngisinya itu beda-beda karena backgroundnya juga beda-beda. Saya kebetulan kasih jadwal 2 kali karena yang ngisi itu hampir 10 hampir 15-an gitu. Jadi ada yang kebagian 2 kali, ada yang 1 kali gitu. Itu bagus sambil lalu dengarkan itu. Nah, tapi harus ada paket data. Nggak ada paket data tidak bisa. Penting, makanya saya sebelum puasa itu sudah saya isi paketan itu biar manfaatnya lebih banyak. Itu saya kalau ngisi itu yang 50 giga biasanya. Itu 85.000. Tapi bagi saya 85.000 itu bukan uang yang banyak ketika manfaatnya jauh lebih banyak. 85.000 biasanya. Saya per bulannya itu ngisi itu 85.000 50 giga. Jadi lebih banyak manfaatnya. Dan tidak perlu khawatir, oh gimana nanti kalau kehabisan data waktu di tengah-tengah live streaming. Tidak kira. Insya Allah cukup itu, sebulan cukup. 50 udah tak ngabik lah. Wa man yaqulu ini muslimun. Mungkin ini terakhir. Kemudian nanti kita lanjutkan makna agama Islam yang sebenarnya itu yang bagaimana. Bukan cuma sekedar ucapan ini muslimun. Ada juga orang yang mengatakan inni muslimun, aku ini muslim. Wa huwa la ya'rifu anil Islam illa raka'atin tusalla bi ghairi wa'yin. Tapi dia tidak tahu Islam kecuali salat yang cuma beberapa rakaat tanpa adanya kesadaran. Makanya salat jungkar-jungkir. Dia tidak sadar, tidak khusyuk, tidak tahu yang dibaca apa. Cuma itu sebagai perwakilan Islam itu dia cuma tahunya itu. Rakaat yang tanpa kesadaran. Itu ada. Dikatakan kamu muslim, iya muslim. Sholat, iya sholat. Sholatnya berapa menit? Setengah menit misalnya. Atau sholat taraweh yang viral beberapa tahun yang lalu itu ada yang 20 rakaat cuma 7 menit. Nggak tahu itu gimana itu. Apa nyungsep, nyunglet apa ya apa itu. Duk. Kayak orang olahraga loncat-loncat itu. Senam-senam itu. Islam bukan begituan. Wa shaumun in tayassar. Wa shaumun in tayassara. Dan puasa ya jika mampu saja. Kalau tidak mampu ya tidak puasa.
Islam bukan begitu. Walaupun dia mengatakan ini muslimun. Wa zakatun wa hajjun in samahatin nafsu. Zakat, haji jika berminat saja. Kalau tidak berminat, tidak melakukan. Islam bukan begituan. Walaupun dia mengatakan ini muslimun. Amma ghairu hadza fala dakhala lil islami fihi. Selain itu dia tidak mau ikut campur dalam hal urusan Islam. Mau tetangganya meninggal, mau tetangganya kecelakaan, mau tetangganya kekurangan, tidak ngurus. Mau anaknya tidak tahu sholat, mau anaknya tidak apa, yang penting dia sholat, walaupun cuma rokaat-rokaat yang dia tanpa kesadaran, itu tidak bisa mewakili Islam. Dan itu terjadi. Banyak orang ditanya agamanya Islam, tapi cara sholatnya tidak tahu, wudunya salah-salah. Itu tidak bisa mewakili Islam. Wa sana'u minna man yara anna tamassuka bi suluki dinihi fi ba'dil mawatini arun yajibu ayatakhalla anhu. Dan musuh-musuh Islam itu menanamkan kepada orang-orang Islam bahwasanya orang yang berpegang teguh kepada akhlak-akhlak yang baik dan berpegang teguh kepada agamanya di sebagian daerah itu justru menjadi terkucilkan. Ada enggak? Orangnya baik tapi justru dikucilkan, akhlaknya baik, taat beribadah, justru dihindari banyak orang. Itu karena memang sudah diserang habis-habisan oleh musuh-musuh Islam. Ada enggak kejadian begituan? Iya. Ada kadang orang itu baik, tapi orang itu kadang hati-hati. Kadang misalnya bercadar misalnya ya. Walaupun bercadar ini enggak, ya karena ulah dari oknum-oknum itu ya, yang pengeboman macam-macam itu rata-rata bercadar. Tapi tidak bisa, itu dari ulah musuh-musuh Islam ingin menunjukkan bahwa bercadar itu ya teroris. Padahal ya tidak begitu. Misalnya contoh di Tarim, 100% bercadar, mana ada yang ngebom-ngebom? Tidak ada, baik-baik orangnya. Dan kita bisa lihat sendiri di Indonesia juga yang bercadar juga banyak yang baik, tapi kadang orang sinis. Justru mereka tambah merasa terbiasa ngelihat orang yang buka auratnya, dianggap biasa, ngobrol biasa. Ketika sama orang bercadar yang sudah jelas-jelas dalam mazhab Syafi'i, auratnya perempuan itu seluruh tubuh. Pendapat yang kuat. Walaupun ada pendapat yang kedua, kecuali wajah dan telapak tangan. Tapi pendapat yang kuat itu, bercadar itu. Tapi kadang hati-hati, takut nanti ngebom itu. Dikucilkan. Itu sebab oleh ulah-ulah tangan-tangan musuh Islam. Wa takhallufun layaliku ayadharu bihi amamal asyadil mutaqaddimin. Orang yang memiliki akhlak-akhlak yang baik itu dianggap sebagai kemunduran, tidak mengikuti perkembangan zaman. Masa dari dulu tidak mengikuti perkembangan zaman, di hadapan orang tua nunduk-nunduk, bukan zamannya begitu. Dianggap begitu. Dianggap aneh. Mau masuk rumah pakai salam segala. Nah, sekarang zamannya itu bukan begitu sudah. Cukup pakai tombol beres itu. Nah, itu salah satu kekurangannya pakai tombol rumah itu. Orangnya akhirnya tidak mengucapkan salam. Padahal mengucapkan salam ini kan mendoakan keselamatan kan? Nah, iya. Jarang orang kalau sudah ada tombol kemudian salam, itu jarang. Sudah pencet tombolnya. Akhirnya yang punya rumah tidak mendapatkan pahala menjawab salam, yang tamunya juga tidak dapat pahala mengucapkan salam. Dianggap sebagai kemunduran, tidak mengikuti perkembangan zaman, dan dianggap sebagai orang yang tidak pantas tampil di depan umum, di depan toko-toko besar. Kalau di depan toko-toko besar ya pakai misalnya harus pakai celana necis rapi, pakai gamis, sudah pantas ya, tampil-tampil pakai gamis macam-macam. Dianggap kemunduran, tidak mengikuti perkembangan zaman. Padahal itu akhlak-akhlak yang bagus. Ya mohon maaf kalau sekarang ya, orang sekarang itu gengsi, di dalam sakunya itu ada siwak. Tapi orang tidak gengsi kalau di dalam sakunya ada rokok. Coba lihat di Tarim itu, rata-rata di sakunya itu ada siwak gitu. 99%. Padahal siwak itu sudah jelas hukumnya sunnah tanpa ada perdebatan. Sedangkan hukum rokok itu khilaf, masih terjadi perdebatan.
kadang dianggap tabu. Mana rokoknya? Giliran mana siwaknya? Oh, kan sama saja membersihkan gigi. Itu begitu. Cara musuh-musuh Islam membuat ulah agar orang-orang Islam ini terjadi kemunduran dalam hal urusan akhlak. Dalam hal urusan akhlak. Orang sekarang ya, misal mau pergi ke mall, misalnya laki-laki, kadang sarungan itu gengsi sarungan. Padahal secara aturan sarungan juga menutup aurat. Orang juga nggak ngurus mau ini ada Pak Kiai salah masuk tempat apa gitu. Kenapa memangnya? Kalau perempuan mungkin agak gengsi masuk mall pakai apa? Pakai gamis atau pakai apa? Harus pakai celana. Kenapa memangnya? Oh, ini zamannya bukan begitu katanya. Ini tidak ngikuti perkembangan zaman. Justru orang-orang sekarang itu terjadi kemunduran. Saya pernah dengar ceramahnya Habib Jamal waktu ceramah di pondok saya itu. Dulu orang-orang primitif itu bajunya itu cuma menutupi alat-alat vitalnya itu saja, kemaluan. Misalnya kalau perempuan ya cuma bagian bawah dan bagian atas. Semakin maju perkembangan zaman, maka semakin modern sehingga timbullah baju yang bisa menutup aurat seluruh tubuh. Dan itu kemajuan. Justru kalau orang sekarang pakai pakaian-pakaian yang mini begitu, justru dia semakin menjadi orang primitif, semakin menjadi orang yang serba kemunduran. Ya karena dulu sudah begitu, kok tiba-tiba mundur lagi, balik lagi ke zaman primitif. Kita itu sudah zamannya zaman berkembang, zaman modern, yang sudah ditemukan baju yang menutup aurat kemana-mana ada di toko-toko. Kenapa justru memilih pakaian-pakaian yang tidak menutup aurat? Pakaian adiknya dipakai. Oh, pakaian adiknya dipakai. Nah, adiknya kan begini, ukuran adiknya itu dipakai mbaknya. Atau dia mungkin tidak kuat untuk beli kain, jadi belinya ya cuma segini. Jadi tidak kuat beli sampai segini. Ya, itu semuanya akibat ulah-ulah musuh-musuh Islam. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya ini masih membahas muqaddimah. Dan nanti pertemuan berikutnya membahas tentang apa arti Islam yang sesungguhnya. Baru kemudian kita memasuki materi akhlak-akhlak. Wallahu a'lam bishawab.